Bila mendengar atau mendapat pertanyaan tentang kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, mungkin yang terbayang adalah kerajaan-kerajaan yang telah disebutkan di dalam naskah Satu Lagaligu, terutama Kerajaan Luwu. Atau mungkin yang terbayang adalah Kerajaan Bantaeng yang telah disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Tetapi tahukah bahwa ternyata ada kerajaan tua lainnya yang pernah ada di Sulawesi Selatan? Kerajaan itu adalah Kerajaan Siang. Kerajaan Siang pernah berkembang sebagai kerajaan yang memiliki pelabuhan yang cukup terkenal dan didatangi berbagai bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis. Siang dalam catatan Portugis disebut Sion atau Jun. Nama Siang berasal dari kata Kasuwian dalam bahasa Makassar yang berarti persembahan kepada raja. Bekas pusat wilayah kerajaan Siang sekarang ini berada di Desa Bori Apaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajen Kepulauan. Pusat kerajaan Siang pada mulanya tumbuh berkat adanya sumber daya alam yang melimpah. Siang telah dikunjungi oleh kapal-kapal Portugis antara tahun 1542 dan tahun 1548. Penulis buku Manusia Bugis, Christian Peras, mengemukakan bahwa selama masa pengaruh Luwu di semenanjung timur Sulawesi Selatan, kemungkinan dari abad 10 hingga abad 16, terdapat kerajaan besar lain di semenanjung barat, dikenal dengan nama Siang, yang pertama kali muncul pada sumber Eropa dalam peta Portugis berangkat tahun 1540. Abdul Razak dan Mileng menyatakan bahwa Raja Siang yang pertama disebut Tumanurungi Bontang, sementara Taliu menyebut periode pertama kerajaan Siang digagas seorang tokoh perempuan, Manurungiri Siang, bernama Nasaulen bergelar Putri Kemala Mutu Manika. Garis keturunan Tomanurungri Siang inilah yang berganti-ganti menjadi raja di Siang, sampai tiba masanya Karang Alu memerintah, lalu pasca kerajaan Siang di bawah dominasi kerajaan Goa. Sumber tradisi lisan menyebutkan bahwa penggagas dinasti Siang mempunyai 5 saudara laki-laki dan perempuan yang masing-masing mendirikan kerajaan Goa, Bone, Luwu, Jawa dan Manila. Dalam tradisi tutur yang berkembang di Pangkajeni diyakini bahwa Siang mempunyai tempat istimewa dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Peras mengonfirmasikan tradisi tersebut bahwa kendati Siang telah menjadi vasal Goa pada akhir abad 17. Adat Siang mengharuskan agar raja-raja dari negeri besar lain yang melintasi teritorial Siang memberi hormat pada Raja Siang. Menurut catatan Portugis, dari abad 16, kerajaan Talo pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa, sementara kerajaan Goa sendiri mengakui kerajaan Siang sebagai kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Sumber Portugis menyebutkan Siang pernah diperintah seorang raja, bernama Raja Kodingareng, menurut catatan orang Portugis yang dituliskan Gadinaro. Raja ini sezaman dengan Don Alfonso, Raja Portugal I dan Paus Pascal II. Pada tahun 1540 atau jauh sebelumnya, pelabuhan Siang sudah banyak dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru kepulauan Nusantara, bahkan dari Eropa. Pengamat Portugis, Manuel Pinto, memperkirakan pada tahun 1545, Siang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Penguasanya sangat yakin terhadap sumber-sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya, sehingga menawarkan untuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan kerajaan Malaka. Penemuan arkeologi berharga di bekas wilayah Siang kelihatannya lebih memperkuat asumsi bahwa kerajaan ini bisa jadi adalah kerajaan besar di pantai barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Goa dan Talo. Pada tahun 1542, Antonio de Paiva,
seorang pedagang dan pendeta dari Portugis, menyinggahi pusat wilayah kerajaan Siang dan tinggal di Siang untuk beberapa waktu, sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara menuju Sulawesi bagian tengah untuk mencari kayu cendana. Ketika kembali pada tahun 1544, Dipaiva singgah di 3 tempat, yaitu Supa, Siang dan Goa. Selama kunjungan Dipaiva ke Jazirah Sulawesi Selatan ini, ia sempat mengkristenkan atau membaptis beberapa raja-raja Bugis, di antaranya Raja Siang dan Raja Supa. Catatan Dipaiva menyebutkan bahwa Goa adalah sebuah kota yang besar yang dulunya merupakan kerajaan bawahan Siang. Dipaiva ini menunjukkan kemungkinan Siang berada pada puncak kejayaan dan kemasyhuran sekitar abad 14 sampai akhir abad 16. Peleras dari penelitian awalnya terhadap sumber Eropa dan sumber lokal menyatakan Siang sebagai pusat perdagangan penting dan mungkin juga secara politik antara abad 14-16. Pengaruhnya menyebar hingga seluruh pantai barat di daerah persekutuan 5 Ajat Taparang sampai ke selatan perbatasan kerajaan Makassar, yakni Goa Talo. Bila dibandingkan dengan Bantang di pesisir selatan, Siang mungkin masih dianggap sebagai pelabuhan kurang dikenal, tetapi bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Siang telah masuk dalam jaringan perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan sebelah barat kepulauan. Apabila Bantahan dan Luwu pada masa jatuhnya Majapahit mulai pudar peranannya, sebaliknya Siang semakin meningkat dengan jatuhnya Kerajaan Malakam berkat gelombang kedatangan pedagang Melayu dari Johor, Pahang dan mungkin dari daratan Asia Tenggara daratan lainnya. Sumber Portugis banyak menunjuk periode-periode awal pertumbuhan situs-situs niaga di pesisir barat, sebagaimana catatan Peleras. Gelombang kedatangan Portugis ke Siang sepanjang pertengahan pertama dan akhir abad 16, mengacu pada masa di mana Siang sedang menurun dalam perannya sebagai kota niaga dan pusat politik di pesisir barat teritori Makassar. Pada periode kedua, sejalan dengan semakin jauhnya garis pantai, akibat pengendapan Sungai Siang sebagai akses utama memasuki kota itu dan kepindahan koloni pedagang Melayu ke Goa di pesisir barat. Bahkan, Supa dan Sidenreng di daratan tengah Sulawesi membuat Siang kehilangan fungsi utamanya sebagai sebuah pelabuhan penting, dibarengi meredupnya pengaruh pusat politiknya. Sampai di sini, nasib Siang tidak berbeda dengan Bantang, eksis tetapi berada di bawah bayang-bayang kontrol kekuasaan Goa Talo. Pada pertengahan abad 16, kerajaan Siang menurun pengaruhnya oleh naiknya kekuatan politik baru di pantai barat dengan pelabuhannya yang lebih strategis, Pelabuhan Somba Opu. Kerajaan itu tak lain adalah kerajaan Goa, yang mulai gencar melancarkan ekspansi pada masa pemerintahan Karaeng Tumapakrisika Kalona. Persekutuan kerajaan Goa dan Talo akhirnya membawa petaka bagi Siang, sampai akhirnya mati dan terlupakan di penghujung abad 16. Sistem politik yang diterapkan kerajaan Goa terhadap negeri-negeri taklukannya itu adalah menempatkan Anabate Karang atau biasa disebut Batir Batea. Kemudian disusul perkawinan keluarga kerajaan Goa. Pada puncaknya kerajaan Siang menjadi negeri keluarga kerajaan Goa yang tidak lagi bisa dipisahkan sampai tahun 1668. Sampai saat ini, tidak ada satupun sumber sejarah dapat memastikan umur kerajaan Siang sampai ditaklukkan kerajaan Goa Talo. Demikian cerita sejarah kerajaan Siang, dan terima kasih telah menonton. Nantikan cerita sejarah lain, hanya di Infonea.